Baik, mungkin kita langsung masuk ke tanya jawab. Afwan, belum. Sebelum masuk ke tanya jawab, kita akan ada satu video dari Human Initiative, yaitu pemutaran video Insya Allah Kurban dari Human Initiative. Silakan kepada teman-teman. Baik, alhamdulillah itu tadi video dari Human Initiative, ya, Masya Allah. Nah, kita langsung masuk ke tanya jawab. Ustadz Somad, ini ada beberapa pertanyaan yang langsung akan saya bacakan, Ustadz. Ya. Bentar. Pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama. Ustadz, Afwan, manfaat kurban di masa pandemi, khusus di daerah pelosok dan daerah zona merah. Apa pentingnya berkurban ketika kita tahu selama ini memang ini bukti keimanan kita, bukti bentuk ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan kondisi seperti ini, apakah ada bahasanya apa nih? Pahala khusus ketika kita memang berkurban di daerah-daerah pelosok ataupun kita katakan juga ada beberapa di daerah zona merah, Ustaz. Al-jaza ala qadril amal. Balasan itu diberikan Allah sesuai dengan kadar kesulitan dan kebutuhan amalnya. Jadi kalau kita sedekah di kota yang orangnya mampu, dengan sedekah di dalam hutan, dengan orang yang sulit makan, di perkampungan yang sulit untuk merebutkan. Jadi kita memang sulit menceritakannya kalau tidak mengalaminya. Saya membawa daging kurban ke pedalaman, ke kampung-kampung ini bertahun-tahun. Dari tahun-tahun sebelumnya, masuk ke dalam hutan, kami tinggalkan kambing di sana, dibawa kambingnya naik perahu, naik sampan. Setelah itu anak-anak, adik-adik mahasiswa ditinggalkan di sana nunggu, diawasi. Karena khawatir kambingnya disembelih sebelum hari H. Karena di sana masih masyarakatnya sebagiannya baru mu'alaf, baru masuk Islam. Maka diawasi di sana. Itu mereka amat sangat membutuhkan. Kita kan mikir kita ini tidak ada lagi berpikir tentang kebutuhan pokok. Mereka mikir apa yang mau dimakan besok pagi, apa yang mau dimakan nanti malam. Maka begitu mereka dapat ini, kita bawa juga sembako, bawa minyak, bawa gula. Nah, oleh sebab itu saya payah menceritakannya. Kadang orang menengok gambar, kalau mau ikutlah sama saya nanti setiap bulan 2 sama bulan 8, biar biasa gitu masuk ke dalam, biar nampak betul gimana orang tak makan, gimana orang susah. Nah itu. Jadi kita lapar tuh pernah, tapi lapar kita tahu apa yang mau kita makan. Jadi berkurban tahun-tahun sebelumnya, kami setiap tahun membawa hewan kurban ini ke pedalaman. Tapi tahun ini lebih lagi. Kenapa? Karena orang sudah beberapa bulan ini kesulitan. Luar biasa tingkat kesulitannya. Oleh sebab itu, kalau selama ini mengambil jatah dia 2 kilo satu plastik, untuk tahun ini jangan lagi ambil jatah itu, serahkan semua. Kalau tahun-tahun sebelumnya tak ada pandemi, untuk tahun ini membedakan antara pandemi dengan nggak pandemi, serahkan aja semua. Bayarkan aja, transfer semua. Udah. Untuk di kota, di komplek, tanya pengurus masjid. Assalamualaikum Pak Pengurus. Waalaikumsalam.
Udah berapa kambing tempat kita? Ada 1 ekor sapi. Ah, udah cukup. Kira-kira kalau dibagi 1 komplek dapat berapa? Ya, 1 orang mungkin 1/4 kilo. Ah, cukup. Udah goreng-goreng untuk buat sate 2-3 tusuk. Habis itu bagikan aja semua. Ini membedakan kita karena mereka amat sangat membutuhkan. Adapun balasan khususnya, semakin orang kesulitan, semakin orang kelaparan, semakin payah, kita makin peduli, maka balasan kadarnya makin tinggi. Wallahu a'lam. Insyaallah. Jadi semakin sulit, semakin payah Ustaz, kita melakukan amalan tersebut, insyaallah pahalanya makin besar ya Ustaz ya. Begitu yang dijelaskan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, ini pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya ingin bertanya, apa keutamaan memotong hewan kurban sendiri? Pertama, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Yang kedua, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Nabi motong sendiri, ya kita ikut Nabi. Nabi motong sendiri, kita ikut Nabi. Yang ketiga, kita melihat bagaimana hewan itu meregang nyawa mati. Tapi itulah penderitaan dia yang terakhir. Saat kita lihat kambing, sapi, kerbau mengemuk, oh, itu penderitaan dia terakhir. Sedangkan kita kalau mati, sakaratul maut, itulah penderitaan yang pertama, akan disusul sakaratul maut, akan disusul azab kubur, akan disusul kalau tidak amal soleh. Bagi binatang itu penderitaan dia yang terakhir, bagi kita itulah penderitaan yang pertama, akan disusul dengan derita-derita berikutnya kalau tidak beramal soleh. Jadi dengan melihat, kenapa perempuan pun disuruh menyaksikan, Sayyidah Aisyah menyaksikan, Sayyidah Fatimah menyaksikan, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain waktu kecil pun ikut menyaksikan. Untuk apa? Supaya dia melihat tentang proses itu. Yang keempat, sesungguhnya saat menyembelih itu kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita. Menanduk ke depan, menyepak ke belakang, menyikut ke kiri, melawan sifat-sifat hawa nafsu. Di dalam diri kita ini ada sifat-sifat malaikat, di dalam diri kita ini ada sifat-sifat binatang. Manusia ini ada kalanya lebih mulia daripada malaikat, tapi ada kalanya lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adall, lebih hina daripada binatang. Maka ketika berkurban, kita sedang melepaskan diri dari kehewanan kebinatangan kita menuju sifat-sifat kemuliaan yang lebih mulia daripada malaikat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apakah boleh berkurban dengan cara meminjam uang terlebih dahulu pada orang? Yang kedua, jika orang tua sudah meninggal, kita kurbankan untuknya, apakah sampai pahala untuk orang tua kita amalannya? 2 pertanyaan itu Ustaz. Kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, almarhum ayahnya, almarhum emaknya, almarhum anaknya, maka orang yang berkurban itu menyembelih hewan, sampaikah untuk yang sudah meninggal itu? Sampai. Mana dalilnya? Dalil pertama, Nabi saat menyembelih itu mengatakan, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal ketika itu Nabi menyembelih di Madinah, sedangkan keluarganya Sayyidah Khadijah sudah meninggal di Makkah. Itu menunjukkan pahalanya sampai ke Khadijah. Karena seandainya tidak sampai, pasti Nabi membuat pengkhususan. Ini kusembelihkan untuk keluargaku yang hidup-hidup saja. Tapi Nabi tak ada membuat pengecualian. Dalil pertama. Dalil yang kedua, Nabi ambil 1 kambing lagi. Nabi katakan, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad SAW banyak yang sudah gugur meninggal dunia. Karena peristiwa kurban ini di kota Madinah. Sedangkan di Makkah banyak yang sudah Islam 13 tahun. Di Madinah sudah ada Islam tahun pertama. Banyak yang sudah meninggal. Tapi Nabi mengatakan, ini kusembelih untuk umat Muhammad yang hidup dan yang meninggal dunia. Itulah dalil ulama mengatakan kurban itu sampai pahalanya untuk yang meninggal.
Tadi pertanyaan satu lagi tadi. Yang pertanyaan pertama, apakah boleh berkurban dengan cara meminjam uang kepada orang lain, Ustaz? Hutang terbagi dua. Pertama, hutang yurja ada uhu, yang diharapkan ada pembayarnya. Yang kedua, la yurja ada uhu, hutang yang tidak tahu gimana cara bayarnya. Kalau hutangnya jenis pertama, boleh. Contoh, Mas Akhi Tengku Wisnu, pinjamilah saya uang 2,5 juta. Untuk apa Pak Ustadz? Saya mau kurban. Bayarnya kapan? Insya Allah panen sawit nanti bulan depan, insya Allah tanggal 1 Agustus insya Allah. Nyembelihnya tanggal 31 akhir Juli. Ada yang diharapkan membayarkan. Maka kalau hutangnya jenis ini boleh. Yang nggak boleh itu, pinjam saya Akhi Mas Tengku Wisnu, pinjam uang untuk kurban. Bayarnya kapan? Saya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak bisa. Karena dia sudah memberikan beban pada orang lain dan tak jelas. Dalam Islam kalau hutang piutang itu harus jelas. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Sebetulnya dia punya uang. Itu kebun kelapanya mau panen. Cuman panen kelapa 3 bulan sekali. Itu sebetulnya kayu manisnya mau dipanen. Itu sebetulnya kebunnya mau panen. Gandumnya mau panen, padinya mau panen. Cuman uangnya nanti ada yang diharapkan. Maka hukumnya boleh kalau demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Kita lanjut pertanyaannya Ustaz. Ustaz, apakah boleh daging kurban dimakan oleh orang selain beragama Islam? Ada seorang perempuan namanya Asma. Asma ini Islam, tapi emaknya enggak Islam. Ketika dia pindah ke Madinah, emaknya datang. Emaknya datang dari Madinah, emaknya datang dari Mekah ke Madinah mau ketemu. Tentu dia takut, emaknya non-muslim. Lapor ke Nabi, ya Rasulullah, ini mak saya non-muslim datang mau ketemu. Boleh nggak silaturahim? Kata Nabi, siliha, silakan silaturahim. Silakan silaturahim. Itu dalil bahwa Islam dengan non-muslim boleh silaturahim. Apa utiha? Boleh saya beri dia hadiah. Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah. Silakan beri dia hadiah. Itulah dalil boleh memberi hadiah. Dan kurban itu masuk kategori hadiah. Begitu kata, bukan kata Abdul Somad, begitu kata Syekh Atiyah Sohar, ulama Azhar Mesir, dalam kitab namanya Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar. Boleh memberikan kurban untuk non-muslim. Syaratnya kurbannya kurban sunat. Karena kurban wajib nggak boleh. Zakat nggak boleh untuk non-muslim. Sedekah boleh. Kurban wajib nggak boleh. Kurban sunat boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS, saya berkurban untuk fakir miskin umat Islam. Itu dagingnya nggak boleh dibagikan kepada non-muslim. Karena itu nazar wajib. Nazar artinya merubah yang sunat menjadi wajib. Maka wajib diserahkan dagingnya untuk orang Islam semua. Demikian. Baik Ustaz, Masya Allah. Jelas sekali Ustaz. Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, afwan, jika belum akikah, mana yang lebih didahulukan, akikah atau kurban? Lalu ada juga pertanyaan, bisakah niat akikah sekaligus kurban, Ustadz? Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqati. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikah. Kalau kita punya uang, kita tebus mobil yang tergadai, STNK BPKB. Tebus surat tanah. Nah kalau anak kita tergadai, gimana cara nebusnya? 3. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang baik. Oleh sebab itu maka
akikah saya tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Akikah saya tanggung jawab orang tua saya terhadap saya. Sedangkan kurban tanggung jawab saya terhadap diri saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah tanggung jawab ayah saya terhadap saya, bukan urusan saya. Sedangkan kurban tanggung jawab diri saya terhadap diri saya sendiri. Oleh sebab itu kalau ada orang punya uang 2,5 juta, mana yang lebih dia dahulukan? Dia berkurban. Karena akikah bukan urusan dia. Tapi kalau dia mau berakikah untuk dirinya sendiri, hukumnya boleh. Jadi kalau ada orang uangnya 5 juta, ini 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta untuk akikah saya. Sah. Tapi kalau uangnya cuma 2,5 juta antara akikah dengan kurban, maka dia kurban saja. Akikah bisa lain-lain waktu, kapan-kapan ada uang akikah. Lagi-lagi pula akikah itu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tapi kalau anak mau meringankan beban orang tua, dan perlu saya jelaskan, hukum akikah itu bukan wajib. Tidak ada satupun mazhab mengatakan akikah wajib. Akikah hukumnya sunnat muakkad. Ini tentang masalah hukum akikah atau tidak ada hubung kait antara akikah. Siapa yang nggak akikah dulu nggak boleh kurban sekarang. Nggak ada itu. Siapa yang dulu nggak akikah nggak boleh kurban sekarang. Nggak ada hubung kait antara hukum akikah dengan hukum kurban. Selesai satu masalah. Masalah kedua, ada orang anaknya lahir tanggal sekian Juli. Pas tanggal 10 Zulhijjah bertepatan hari ke-7. Maka hari itu dia akikahkan anaknya, otomatis dia dapat pahala kurban. Kalau bertepatan demikian. Kalau mau dia gabungkan bisa juga. Dia gabungkan antara akikah dengan kurban. Contohnya, dia punya sapi. Lalu kemudian ini sapi 7, jatah sapi 7. Anak yang lahir ini laki-laki. Maka dia katakan, ini sapi dipotong kurban atas nama saya, istri saya, anak saya, mantu saya, anak saya paling kecil, dan cucu saya kurban. Karena cucu tadi 2, jatah laki-laki jatahnya 2. Maka 5 orang plus kurban 1. Boleh musyarakah, berkongsi dalam satu sapi, 7 orang kurban dengan 1 anak akikah. Oh, tapi katanya Pak Ustadz, akikah nggak boleh dicampur dengan kurban. Itu dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq. Syekh Said Sabiq mengatakan kurban akikah mesti 1 kambing. Nggak boleh campur dengan yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh berkongsi. Saya tidak mau menyalahkan. Kalau dia mau kambing sendiri untuk anak 1 akikah, silakan. Tapi kalau dia mau gabungkan seperti tadi 5 kurban, 1 akikah, hitung anak jadi 7, boleh juga. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sangat jelas Ustaz, insyaallah. Baik Ustaz, pertanyaan yang lain adalah afwan Ustaz, jika izin bertanya, jika kita sudah ada uang, lebih didahulukan membayar hutang atau berkurban? Bayar hutangnya, deadline tanggalnya kapan? Berarti ini hutangnya unlimited edition. Bayar hutang itu nggak bisa begitu dalam Islam. Dalam Islam Al-Baqarah 282, bayar hutang itu jelas tanggal bayarnya kapan. Ini kesalahan umat Islam. Kapan bayar hutang? Alah ente kagak percaya, jamaah gua nanti beres lah. Kita kan udah lama temenan. Oh nggak bisa begitu dalam Islam. Kalau kita mau jalankan syariat Islam, saya sendiri, siapapun yang ngutang, tetap kita memang berteman akrab. Tapi ini perintah Allah, tulis surat. Nah, nanti print, nanti PDF kirimkan, saya print di sini. Nah, tetap begitu. Nanti sampai masanya kita tagih. Karena tidak mau nanti ada sangkutan kita di akhirat. Sesungguhnya kalau ada teman yang tegas dalam masalah hutang, bukan dia pelit, bukan dia medit, tapi dia mau menyelamatkan dari azab Allah, jangan sampai makan
haram. Itu tujuannya. Kita mesti ngerti. Orang ngaji itu menyelamatkan dirinya, bukan dengan ngaji malah nggak mengamalkan sunnah. Ini tentang terkait dengan hutang. Nah, sekarang saya jelaskan. Hutang itu wajib. Hutang yang sudah jatuh tempo wajib. Sedangkan kurban ini sunat muakkad. Yang paling tinggi wajib. Di atas wajib nggak ada lagi. Fardu wajib, di bawahnya sunat muakkad, di bawahnya sunat, di bawahnya mubah. Bayar hutang wajib, berkurban sunat muakkad, beramal ada skala prioritas. Kalau berbenturan, bayar hutang tanggal 1 Agustus. Sedangkan Idul Adha 31 Juli. Mana yang lebih didulukan? Uangnya berapa? Uangnya cuma 2,5 juta. Ya bayar hutang. Orang tanggalnya udah jatuh. Masa dia kurban tanggal 31 pas ditagih. Mana bayar hutang kamu? Maaf ya, saya kurban kemarin. Kurban bukan urusan saya. Hutang mesti dibayar. Tapi kalau hutangnya masih jauh, hutangnya 1 Januari, ya berkurban. Kenapa? Mudah-mudahan setelah berkurban dilapangkan Allah rezeki. Jadi bagi yang pelit, bakhil, jangan alaskan nggak mau berkurban karena hutang. Kamu kenapa nggak kurban? Hutang mobil, hutang rumah, hutang dispenser, hutang panci, hutang apa ini? Allah. Baik Ustaz. Ustaz, ini ada saudara kita dari Swedia. Beliau bertanya, Ustaz, kami di Swedia cukup banyak tetangga non-muslim yang vegetarian dan menganggap kurban itu kejam. Bagaimana baiknya cara kami berdakwah terkait kurban di sini, Ustaz? Jazakallah. Ajak mereka untuk bercerita dengan cara pikir orang barat. Bagi kami, itu saudara-saudara kita yang ada di Spanyol menusuk matador, menusuk banteng dengan itu bagi kami menyiksa. Karena bagi kami lebih baik sekali sembelih mati. Kemudian bagi kami orang membuka pakaian di depan orang banyak nudis itu juga. Tapi kenapa kalian bisa menerima itu? Kenapa tidak bisa menerima ini? Berarti kalian nggak suka ini bukan tapi karena ini Islam, yang ini tidak. Jadi berawal dari Islamfobia. Kita kan tinggal di negara demokrasi. Orang berhak untuk melakukan apapun. Kenapa kalian menganggap jijik menyembelih kurban? Lalu kemudian binatang-binatang yang lain yang mati dibakar, yang mati ditembak, yang mati disiksa, yang mati disetrum. Sedangkan ini adalah cara hewan yang paling ringan matinya. Karena dengan itu dia langsung keluar darahnya. Lebih suci. Tentu dengan cara yang santun. Dengan cara yang baik. Menjelaskan bagaimana orang dibuka pikirannya, diajak dia untuk melihat, tunjukkan contoh, nih contoh penyiksaan pada binatang, nih binatang yang disakiti, nih tunjukkan dia video kodok yang digunting-gunting di Vietnam, dikuliti, tunjukkan dia anjing yang disembur pakai las api, nih Islam tidak seperti itu. Islam menjaga kebersihan, membuang darah. Bisa jadi dengan penjelasan yang baik itu terbuka pintu hidayah. Ternyata Islam ajak dia makan daging. Enak juga daging nih. Berubah dia jadi vegetarian. Bisa-bisa banyak pula dia makan daging dari kita lagi. Habis pula daging kita dimakannya. Oleh sebab itu, inilah dakwah. Jadi sahabat-sahabat yang ada di daerah minoritas muslim, itu tantangan, adrenalin dakwahnya jadi bangkit. Kalau kita di mayoritas ini, enjoy saja. Tapi sahabat-sahabat yang ada di Australia, di Eropa, di Amerika, lihat bagaimana saudara kita di Sydney semangat membangun surau Sydney. Lihat pula bagaimana Imam Samsi Ali membuka pondok pesantren 7,5 hektar di New York City. Jadi kebangkitan Islam bil khusus orang Indonesia yang ada di luar negeri di minoritas akan menjadi mercusuar dakwah. Begitu juga sahabat-sahabat yang ada di sana, jelaskan bagaimana cara potong dalam Islam, bagaimana Islam melihat makanan, tunjukkan juga tempat-tempat lain, keyakinan lain, mereka akan memberikan penilaian.
Wallahu a'lam. Insyaallah ya. Semoga Allah memudahkan dan melindungi saudara-saudara kita Ustaz yang di luar Indonesia, Amin. Ustaz, lagi di negara, Amin, ya negara minoritas Ustaz ya. Baik, selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Saya ingin bertanya Ustaz, mengapa kurban itu harus pada binatang sapi, domba, kambing, kerbau, unta Ustaz? Ada apa dengan hewan tersebut Ustaz? Nah ini beliau bertanya seperti itu Ustaz. Pertama karena Allah menyebutnya secara teks dalam Al-Quran. Kita sholat zuhur nggak ada secara teks, nggak ada. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri dalam hadis. Tapi kalau binatang ini ada mim bahimatil an'am, yang disembelih itu adalah an'am. Apa itu al-an'am? Binatang ternak. Kambing, lembu, sapi, kerbau, onta. Nah, kenapa ini saja? Kenapa tidak ayam? Supaya yang beribadah ini hanya orang yang mampu. Orang yang nggak mampu ikut makan. Yang mampu kasih makan. Kenapa tidak dikatakan berkurbanlah kamu dengan merpati, dengan ayam? Ada ibadah ini semuanya wajib. Apa dia? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Ada ibadah ini, tapi ada juga yang tidak kena zakat fitrah, fakir miskin, maka dia menerima zakat fitrah. Tapi ada yang level tengah. Inilah dia kurban. Kurban ini pun ada level VVIP-nya. Ini yang dilakukan Nabi sendiri. Nabi memotong 63 ekor. 63 ekor. Habis itu pisau dia serahkan ke Sayyidina Ali. Ali potong. Ali motong 37 ekor. 63 tambah 37. 100 ekor onta. Ini kurban kelas paling atas. Ini kalau surga, ini presiden suite. Paling atas. Nah, jadi kalau ada orang yang paling kaya di Indonesia ini, cobalah orang paling kaya di Indonesia, tolong berkurban sapi limosin 100 ekor. Karena nggak ada onta tempat kita, sapi yang beratnya 1 ton, 100 ekor. Kalau memang betul kau kaya. Nah, ini yang paling atas. Ini yang dilakukan Nabi. Lalu kemudian yang level bawah, level tengah. Naharna ma'an Nabi SAW an sab'atin badanah. Naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6 Hijrah, kami menyembelih 1 ekor onta, 7 orang. 1 ekor onta, 7 orang. Ini level tengah. Level yang paling bawah, 1 rumah, 1 ekor kambing. Ini paling bawah. Jadi nggak ada lagi tawaran paling bawah, ayam, marmut, kelinci, nggak ada. Nah, ini yang paling. Jadi kamu sanggupnya mana? Saya sanggupnya 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Nah, ini paling bawah. Ini masuk surga paling ya kaki-kaki 5 lah. Tapi kalau mau yang atas paling hebat, 100 ekor onta sendirian. Nih, kalau yang sedang-sedang 7 orang, 1 ekor onta, 1 ekor sapi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, jazakallah ya Ustaz. Ustaz, karena waktu ini 1 pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum kurban online, di mana kita transfer uang saja dan tidak menyaksikan langsung hewan disembelih? Apakah tetap sah kurbannya? Dan bagaimana kita melafalkan niat kurban tersebut agar kurban online tetap memenuhi sahnya kurban? Tolong perhatikan dalam fikih ada rukun, ada syarat, ada wajib. Rukun, syarat, wajib. Menyaksikan penyembelihan bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menyaksikan penyembelihan bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apa hukumnya? Sunat. Menyembelih sendiri bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apa hukumnya? Sunat. Oleh sebab itu kalau ada lembaga yang terpercaya dan amanah bernama Human Aid Initiative, maka transferkan ke nomor mereka. Mereka akan kirim ke daerah minoritas, kampung terpencil, terisolir, fakir, miskin, duafa, tidak mampu. Serahkan, saya berkorban untuk saya, nama Fulan bin Fulan.
istri fulanah binti fulan, anak fulan bin fulan, transfer sampai, maka niatnya sudah sampai. Adapun yang motong nanti di sana, dua cara. Bisa dia potong, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Allahumma taqabbal, terimalah ini kurban dari si fulan bin fulan. Andai enggak dia sebutkan, sampai. Dia potong saja, Bismillahirrahmanirrahim, sampai pahalanya, karena sudah niat. Tidak ada disyaratkan mesti disebut. Bagi yang menyebutkannya, baik. Enggak disebutkan, pahalanya sampai. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan anggap tidak sah, jangan anggap tidak afdal, jangan anggap tidak, justru Anda sudah berbuat untuk orang yang tidak mampu. Jangan tunda-tunda, segera transfer ke nomor yang amanah yang baik. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas tanya jawabnya juga ya, jazakallah khair, dari juga penjelasan dari Ustaz sangat jelas sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang bertanya sudah jelas ya dengan jawaban dari Ustaz Abdul Somad. Dan mohon maaf ini banyak sekali pertanyaan tapi tidak mungkin untuk dibacakan karena memang dari rundown kita juga untuk sesi jam tanya jawabnya hanya cukup sampai di sini. Dan mungkin sedikit ada catatan dari saya, dari kajian Ustadz Abdul Somad, ada beberapa yang saya catat, silakan dikoreksi Ustadz kalau salah Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa 10 hari bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang terbaik, berdasarkan hadis yang tadi sudah disampaikan juga. Nah insya Allah kita di Indonesia hari Rabu tanggal 22 Juli, ya sama juga semua yang mungkin insya Allah di beberapa tempat ya, 22 Juli mulai dari Selasa malam, yaitu malam Rabu itu sudah masuk 10 Zulhijjah insya Allah. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa teman-teman semua dari tanggal 1 sampai 8 Zulhijjah, teman-teman semua ayo yang dulunya sudah sangat semangat ibadahnya, Masya Allah di bulan Ramadan, kita ngajinya Masya Allah, kita sedekahnya Masya Allah, kita sudah pasti di bulan Ramadan pasti puasa. Nah di bulan Zulhijjah ini dari tanggal 1 sampai 8, ayo kita semangatkan lagi juga untuk perbanyak puasa, sedekah, juga ngaji kita ya, Masya Allah. Lalu di tanggal 9 Zulhijjah, tadi Ustadz menyampaikan, jangan lupa puasa untuk di tanggal ini ya, tapi memang lebih baik kalau tidak salah tadi Ustadz menyampaikan bahwa dari tanggal 1 sudah mulai untuk berpuasa kalau sanggup, tapi kalau misalnya memang tidak sanggup jangan lupa di tanggal 9-nya. Lalu di tanggal 10 Zulhijjah, yaitu insya Allah nanti akan bertepatan dengan tanggal 1 Juli, itu jangan lupa untuk berkurban ya. Ini hikmah berkurban tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, apalagi tadi beberapa dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Lalu tadi Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan bahwa ketika kita berkurban jangan lupa juga kita untuk menikmati daging kurban kita, lalu kita serahkan kepada fakir miskin agar semua juga merasakan atau menikmati daging kurban. Tapi dengan kondisi seperti ini, tadi kalau tidak salah, saya dengar tadi Ustadz Abdul Somad menyampaikan bahwa di kondisi seperti ini ada baiknya kita benar-benar menyerahkan daging kurban kita kepada semua saudara-saudara kita yang memang tidak pernah merasakan daging kurban di saat-saat seperti ini. Maka memang sangat susah di kondisi seperti ini. Nah di bulan di hari raya Idul Adha nanti jangan lupa untuk berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan, keceriaan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain ya, untuk sama-sama menikmati daging kurban. Dan teman-teman semua, saudara-saudaraku, tadi Ustaz menyampaikan bahwa berkurban ini adalah salah satu bukti keimanan kita dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu penghapus dosa-dosa kita. Itu catatan yang tadi saya coba catat dari kajian Ustadz Abdul Somad. Dan Masya Allah ini Ustadz, jazakallah khair atas ilmunya. Sebelum kita tutup Ustadz, kami minta doanya Ustadz dari Ustadz untuk doa penutup Tabligh Akbar online ini Ustadz. Silakan Ustadz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi arzaqina
berikan berkah pada rezeki kami ya Allah. Allah barik lana fi auladina wa ahdina, berikan berkah pada keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua yang kau titipkan untuk kami ya Allah. Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana, Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal saleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian kami berhenti dari segala perbuatan dosa. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang mengikuti program acara ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup usia kami dengan su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jamaah. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Semoga amal kita diterima Allah sampai niat baik kita berkorban untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada guru kita Ustaz Abdul Somad. Terima kasih sekali lagi ilmunya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Dan teman-teman semua, saudara-saudaraku, Human Initiative mengajak para sahabat inisiator yang untuk menjadi bagian dari solusi ketahanan pangan dengan program Insya Allah Kurban. Kita berbagi kebahagiaan kepada saudara kita yang berada di penjuru Indonesia dan luar negeri, seperti Afrika, Palestina, Suriah, Rohingya, yang pastinya membutuhkan sangat daging kurban. Tidak lupa lagi, ketinggalan juga kita pasti memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada semua panitia yang terlibat dalam tablik akbar online ini. Terima kasih juga untuk saudara-saudaraku yang sudah bisa menyaksikan di Indonesia maupun di luar negeri ya. Mudah-mudahan insya Allah, Allah mudahkan untuk kita bisa bersilaturahmi dan bertemu. Sekali lagi juga terima kasih pastinya kepada guru kita Ustaz Abdul Somad. Jazakumullah khair. Terima kasih, kita tutup saja dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf kalau saya salah, kalau salah datang dari saya, kalau benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.